Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat materi tentang pecahan. Pecahan. Yang pertama yang kita harus tahu pada pecahan adalah bentuk umumnya. Bentuk umum pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Maka ada namanya situ pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki harga atau nilai yang sama. Contoh kita lihat 2/5. Senilainya dengan apa? Bisa jadi ini 2/5 sama-sama kita kali 3 kali 3. Nih, maka hasilnya adalah 6/15. Berarti 2/5 setara dengan 6/15 itu senilai. Atau dijadikan persen, 2/5 dijadikan persen, berarti kali 100%. 2 kali 100, 200 bagi 5, ini 40%. Berarti 2/5 setara dengan 40%. Atau kita jadikan bentuk desimal, 2/5 kita jadikan desimal. Yang paling mudah itu adalah ke pecahan 10. 10 bagi 5, 2 kali 2, 4. Setiap per 10 berarti 1 di belakang koma, berarti 0,4. Nah, inilah bentuk dari pecahan senilai. Bisa jadi pecahan senilai itu berbentuk kali, kita kali ke persen, atau kita jadikan pecahan desimal. Tentukanlah pecahan berikut lebih kecil dari pecahan 3/7. Kalau seperti ini, kita boleh menyamakan penyebut untuk menentukan nilai pecahan mana yang lebih besar atau kecil, atau lebih mudahnya jadikan desimal. Contoh 3/7, berarti ini 3 dibagi 7. 3 bagi 7 dapat 0, 3 kita tarik koma, 30. 30 bagi 7 dapat 4, 4 kali 7 28. Sisa 2 tambahkan 0. 20 bagi 7 itu dapat 2, ini 14, sisa 6. Berarti 37 itu setara dengan 0,42 sekian. Maka ini kita cari juga. Nih, 3/4. Kalau kita bagi berarti 3 dibagi 4 dapat 0, 30 bagi 4 itu dapat 7, 7 kali 4 28, sisa 2, 20 dapat 5. Kemudian 2/3. 2 dibagi 3 dapat 0, turun 2, tarik koma, 20 bagi 3 dapat 6, 6 kali 3 18, sisa 2, 6. Berarti ini 20 jadi 66. Kemudian 5/8. 5 dibagi 8 dapat 0, turun 5, tarik koma, 50 bagi 8 dapat 6, 48, turun 20 bagi 8 dapat 2. Kemudian 2/5, ini jadikan per 10. 10 bagi 5, 2 kali 2, 4, berarti 0,4. Mana yang lebih kecil dari 0,42? Apakah 0,62, 0,66, 0,75, atau 0,4? Maka jawabannya adalah 0,4. Itu yang lebih kecil. Dari 50 orang peserta ujian, 15 orang dinyatakan lulus. Tentukanlah persentase yang tidak lulus. Kalau 50 orang peserta, 15 orang lulus, berarti 50 dikurang 15 sama dengan 35. Berarti ini yang tidak lulus. Persentasenya berarti 35 dari total seluruhnya kali 100%. Ini 100 bagi 50 dapat 2, 35 kali 2 70%. Jadi yang tidak lulus adalah 70%. Urutkanlah pecahan berikut dari terkecil ke terbesar.
Untuk mengurutkan pecahan, cara paling mudah adalah kita jadikan desimal. Ini sudah desimal, yang belum nih 3/8, ini belum, ini sudah. Berarti kita cari dulu 3 dibagi 8, dapat 0, 0, turun 3, tarik koma, 30 bagi 8, dapat 3, 3 kali 8, 24, kita kurang 6, 60 bagi 8, dapat 7, 7 kali 8, 56, kurang 84, 40, dapat 5, ini 40, habis. Berarti ini 38 ini adalah 0,375, 15%. 15% artinya adalah 15/100. Jika per 100 berarti artinya pecahan ini 2 angka belakang koma, berarti dia 0,15. Nah, maka kita urutkan dari yang terkecil 0,4, 0,3, 0,1, 0,2. Berarti yang terkecil adalah 15%. Kemudian 0,1, 0,2, 0,25, kemudian 0,35, 0,4, berarti 0,35 dulu, 3/8, kemudian baru 0,4. Nah, inilah cara mengurutkan pecahan. Jadi mengurutkan pecahan lebih mudah menggunakan pecahan desimal. Maka jadikanlah seluruh pecahan atau bentuk pecahan itu menjadikan desimal. Hitunglah hasil dari 5/5 kurang 2,1 dibagi 7/15 tambah 15%. Dalam operasi campuran kita tahu dahulukan kali dan bagi, baru menjumlah dan mengurang. Berarti kita selesaikan ini dulu. Berarti ini juga kita rubah terlebih dulu menjadi pecahan biasa seluruhnya. 5/5 berarti jadi pecahan biasa, ini 5 kali 5, 25 tambah 1, 26. Dikurang 2,1 berarti 1 di belakang koma per 10. 21/10. Kalau bagi, kita jadikan kali dengan cara pecahan kedua dibalik menjadi 15/7 ditambah 15/100. Nah, ini kita lakukan perkaliannya, atau bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5, ini dapat 3, ini dapat 2, sama-sama dibagi 7, ini dapat 3, ini dapat 1. Berarti hasilnya adalah 26/5 kurang 3 kali 3, 9, 2 kali 1, 2, tambah 15/100. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, kita harus samakan penyebut. Berarti seluruhnya cari KPK-nya. KPK 5, 2, 100, yaitu 100. 100 bagi 5, 20 kali 26, 5, 20. Kemudian kita kurang 100 bagi 2, 50 kali 9, 450. Ditambah 15. Maka hasilnya adalah 85/100. Kalau jadikan dia pecahan desimal, kalau 100 2 belakang koma, berarti 1, 2, berarti jadi 0,85. Jadi harus diingat, setiap operasi pecahan itu bisa kita lakukan jika pecahan adalah pecahan biasa. Maka langkah pertama, jadikan pecahan biasa. Setelah itu lakukan operasi kali dan bagi terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi bagi, pecahan kedua harus kita balik. Untuk operasi kali, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk operasi kurang dan jumlah, itu harus disamakan penyebutnya menggunakan KPK. Jadi itu 3 dasar dalam operasi pecahan. Pertama, menjumlah mengurang harus dengan penyebut yang sama menggunakan KPK untuk menyamakannya. Yang kedua, dalam perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang ketiga, dalam pembagian
itu pecahan kedua dibalik sehingga tandanya menjadi kali. Dibalikkan dia, yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Itulah operasi campuran pada pecahan. Ibu membeli 40 kg terigu. Terigu dijual eceran dengan dibungkus berisikan 1/4 kilo. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan? Berarti terigu yang dibeli 40 akan dimasukkan 1/4 kilo. Berarti yang 40 ini kita bagi dengan 1/4 kilo. Berarti 40 dibagi 1/4. Operasi bagi, maka pecahan kedua dibalik. Berarti 40 kali 4/1. Maka 40 kali 4 160/1. Berarti 160 plastik. Inilah yang dibutuhkan ibu untuk membuat ecerannya. Jadi dia dibagi, kemudian kita balikkan. Kita lihat soal aplikasi dari bentuk pecahan. Sebuah lahan luasnya 800 meter. 0,5 bagian. 0,5 berarti artinya setengah. Setengah bagian itu dibuat rumah. Ini untuk rumah. Kemudian 1/8 bagian ini dibuat gudang. Sisanya itu dibuat taman. Sisa ini untuk taman. Ingat, ketika Anda punya sebuah jeruk, kita bagi, ya kita bagikan. Contohnya ini terbagi menjadi 3. Ketika ketiga bagian itu digabungkan, maka dia akan menjadi 1. Maka ini apa? Jumlah bagian-bagian ini dengan jumlah bagian rumah tambah gudang tambah sisa, haruslah nanti jumlahnya menjadi 1, yaitu sebuah lahan. Maka kita cari dulu berapa sisa dari bagian ini yang akan dipakai lahan. Nanti karena jumlahnya nanti harus jadi 1, maka kita mencari sisanya. Ya, sisanya sama dengan 1, kita kurangi setengah, kita kurangi 1/8. Baru ini kita samakan penyebutnya. Penyebut ya ada 2, 8, maka KPK-nya adalah 8. Kalau 1 berarti ini artinya 1/1. 8 bagi 1, 8 kali 1, 8. Dikurang 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. 8 bagi 8, 1 bagi 1, 1. 8 kurang 4, 4 kurang 1, 3. 3/8. Inilah yang bagian dijadikan taman. Berapa luas yang dijadikan taman? Berarti 3/8. Ini untuk tamannya. 3/8 dari 800 meter persegi. 3 kali 800 dibagi 8. Ini 1 dapat 300.